Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nizar, dan video kali ini kita akan membahas tentang Superlab 3. Nah, kemarin kan kita sudah membahas Superlab 2 dan sekarang kita akan konfigurasi bagaimana cara di Superlab 3 ini, teman-teman. Nah, pada kali ini dengan topik yaitu pilihan dan ranking, console all water, podfast, STP, water on stick, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke instruksi pertama, yaitu kita basic konfigurasi kembali teman-teman. Kita akan menyesuaikan nama-nama dan password sendiri teman-teman di setiap perangkatnya. Kita langsung saja bagian sini, comstate, lalu hostname, switch 1, net, ini. Nah, untuk switch 1 sudah selesai, lanjut ke router 2. Kita kecil lagi, comstate, hostname, router 2, nf, sec, nah, lanjut kita langsung ke bagian sini, ke switch 2, comstate, hostname terlebih dahulu, switch 2, lalu nf, sec, saya lanjut lagi hostname router 4, nf, sec, nah sudah. Lanjut lagi di bagian sini, kerja lagi hostname nya switch 3, nf, sec, selesai. Lanjut kita akan ke bagian sini, kita lihat terlebih dahulu router 3 sudah, router 4 sudah, lalu kita ke router 3. Kita ke router 3, comstate, lalu hostname router 3, nf, sec, sid. Sudah selesai. Lanjut kita ke bagian switch-nya. Kita ke sini, kita comstate, hostname nya kita menggunakan switch 4, nf, sec, sid. Selesai. Lanjut lagi bagian sini, set, hostname, switch 5, nf, sec, oke. Bagian sini juga switch 6, comstate, hostname, switch 6, nf, sec, lanjut yang terakhir kita ke router 1, comstate, hostname router 1, nf, sec, nah oke, sudah selesai untuk instruksi pertama. Nah, kita lanjut ke konfigurasi, yaitu di bagian sini ya teman. Untuk router 2, switch 2 dengan servernya teman. Kita lanjut bagian sini. Nah, kita langsung menggunakan interface saja teman-teman. Kalau untuk VLAN 1 itu udah defaultnya teman-teman. Kita langsung bagian sini FA01 sampai 3. Interface FA01 sampai 3, support pada akses, support akses VLAN 1 ya teman, lalu SPA PO. Seperti ini sudah. Langsung interface FA01 M4 report mode kita ini terang VLAN 1 ya teman, mode terang ya. Setelah seperti ini sudah selesai, lanjut kita akan konfigurasi di bagian routernya teman-teman. Kita ke bagian routernya, kita config di bagian sini interface. Kita lihat untuk bagian kabelnya FA0/0 ya teman-teman. Namun kita akan konfigurasi di bagian router ke router terlebih dahulu agar gampang untuk konfigurasi keseluruhannya. Langsung saja interface C20, IP add 10.10.10.2 interface C30 untuk yang bagian ke bawah, IP add 10.10.10.5
255.255.255.255.2. Lalu no shoot. Nah, seperti ini kita langsung lanjut interface FA0/0, kita hidupkan terlebih dahulu no shoot. Seperti ini interface FA0/0. Maaf, 1. Nah, encapsulasi button Q1, lalu IP add-nya kita menggunakan 192 ya teman. Nih bagian sini 192 1.168 255.255.255 teman. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita lanjut di bagian servernya. Di bagian servernya kita config. Nah, bagian sini 192.168.1.1 kita menggunakan IP yang di bagian routernya teman. Kita copy lalu kita paste. Nah, DNS nya kita pakai 1.2. Nah, 1.2. Lanjut bagian sini. Nah, selesai. Lanjut bagian web. Untuk bagian web kita menggunakan 1.3. 1.1 ini 1.3. 1.2 teman-teman. 2 lalu kemudian bagian sini 3. Nah, selesai. Lanjut di bagian email server. Kita config. Kita isi bagian sini jadi 1 dan ini bagian 2. Nah, untuk fast Ethernet 0-nya kita menggunakan 4 ya teman-teman. Kita menyesuaikan dengan instruksinya. Nah, setelah seperti ini sudah selesai. Lanjut kita akan konfigurasi di bagian sini ya teman-teman. Nah, di sini ada access point di bagian VLAN 2 dan 3 VLAN 4 itu komputer teman-teman. Nah, di sini kita ditugaskan juga konfigurasi access point-nya juga teman-teman. Yaitu kita akan mengaktifkan yaitu security-nya. Security di masing-masing smartphone dan konfigurasi di access point-nya teman-teman agar aman ya teman-teman. Kita lanjut bagian sini. Kita lihat untuk bagian portnya FA0/0. Untuk 2 bagian sini, untuk 2 ini berarti 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Kita lihat. Oke. Untuk bagian sini berarti FA0/1 teman-teman. Kita langsung saja di bagian sini interface VLAN 2 terlebih dahulu. Name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name-nya VLAN 4. Ini sudah selesai. Lanjut kita akan interface FA0/2 yaitu switchport mode akses, switchport akses VLAN 2. Lanjut FA interface FA0/3 sampai 4 switchport mode akses, switchport akses VLAN 3 SPAPO. Interface FA0/5 sampai 6 switchport mode akses, switchport akses VLAN lalu SPAPO. Nah, seperti ini selesai. Lanjut kita akan menerangkan terlebih dahulu FA0/1 lalu lanjut mode terang al VLAN 2 sampai 4. Nah, sudah selesai. Lanjut kita akan konfigurasi di bagian access point-nya. Nah, kita ke bagian config, kita ke port 1. Nah, sini kita akan mengubah di bagian SSID-nya teman-teman. Ini kan awalnya default, kita ganti menjadi sekolahan akademi. Sekolahan akademi. Untuk authentication-nya, ini sih kan disable atau mati. Kita akan hidupkan menjadi WPA2 jika. Nah, di bagian sini, lalu di bagian sini kita kasih password yaitu 123456778. 123456778. Nah, seperti ini sudah selesai untuk kita ke bagian access point-nya. Nah, kita lanjut di bagian smartphone-nya, kita juga akan konfigurasi yaitu di wireless-nya. Nah, di sini kan kita mengikuti yaitu EWPA 02 123456778 dan bagian sini sekolahan ID akademi. Nah,
akan otomatis akan terhubung dengan access point. Kita ke config, kita ke wireless, kita ganti sekolahan akademi, lalu WPA 2 1 2 3 4 5 6 8. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat sudah terhubung teman-teman, karena sesuai dengan SSID dengan juga passwordnya. Lanjut sekolahan akademi WPA 2 lalu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini selesai. Kita lanjut di bagian sini ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut di bagian sini. Kita akan keseluruhan semuanya agar lancar ya teman-teman, agak gampang kita konfigurasi di bagian routernya agar tidak bolak-balik. Kita langsung saja interface. Ini kan untuk portnya ini FA0/5 dengan FA0/4. Ini kita ganti ya teman-teman. Ini harusnya VLAN 5 dan ini VLAN 6 teman-teman. Nah, tadi saya konfigurasi sesuai dengan portnya namun salah. Mungkin untuk bagian label VLAN-nya itu terjadi kesalahan teman-teman. Oke, kita langsung saja di bagian router, di bagian switch. Nah, kita bagian switch, lalu kita masukin VLAN 5, name-nya VLAN 5, VLAN 5, VLAN 6, name-nya VLAN 6, VLAN 7, name-nya VLAN 7. Exit. Interface RAFA0/2. Untuk bagian sini ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7 teman-teman. Untuk nyambung ke atas itu FA0/1 teman-teman. Interface RAFA0/2 sampai 3. Switchport pada akses, switchport akses VLAN 5, SPA. Oke, interface RAFA0/ tadi kan 3 sudah, berarti 4 teman-teman. Switchport pada akses, switchport akses VLAN 6, SPA PO. Interface RAFA0/6 sampai 7. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 7, SPA PO. Nah, sudah selesai. Lanjut kita akan konfigurasi teman-teman. Sebentar teman, kita lupa untuk menerangkan, kita terangkan lebih dulu. Interface FA0/1, switchport terang soal VLAN 5 sampai 7. Oke, nah setelah seperti ini kita langsung ke bagian sini ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini agak rumit. Kita konfigurasi di bagian mudahnya dulu teman-teman. Untuk ke bagian router 2 dengan router 3. Lanjut nanti kita akan konfigurasi di bagian VLAN-nya teman-teman. Kita langsung di bagian sini. Nah, kita C300 interface. Nah, interface IP add ini kita menggunakan 10 10 10 5 255 255 255 252. Lalu maksud interface serial 2 0 IP add 10 10 10. Maaf teman, kita terjadi kesalahan. Kita ke interface serial 3 lagi, 300. Kita 300. Untuk IP add-nya kita salah teman-teman, 10 10 10 5 255 255 255 252. Harusnya 6 ya teman-teman, karena 5 sudah terpakai dengan router 2. Langsung saja di bagian sini 6 ya teman-teman. Nah, seperti ini selesai. Langsung lanjut serial interface serial 20. IP add-nya kita gunakan 10 10 10 13 255 255 255 252. Lalu no shoot. Oke,
Lanjut, kita akan konfigurasi di bagian VLAN-nya, teman-teman. Untuk VLAN ke bagian 234 itu FA100, dan untuk VLAN 567 dia menyambung ke FA010, teman-teman. Jangan sampai salah, teman-teman. Kita langsung saja interface FA10, masuk terlebih dahulu. Kita hidupkan interface FA10.2, teman-teman. VLAN 2, langsung encapsulation root 1Q2 IP at 192.168.255.255.255.0. Exit interface FA10.3 encapsulation root 1Q3 IP at 192.168.3.1.255.255.255.0. Lanjut, exit interface FA10.4. Encapsulation root 1Q4 IP at 192.168.4.1.255.255.255.0. Nah, seperti ini sudah selesai untuk VLAN 234. Kita lanjut VLAN 567. Interface FA010, lalu maksud interface FA010.5. Nah, seperti ini encapsulation root 1Q5, lalu IP at 192.168.5.1.255.255.255.0. Exit interface FA010.6. Nah, encapsulation root 1Q6, lalu IP at 192.168.6.1.255.255.255.0. Lanjut, interface FA010.7. Encapsulation root 1Q7 IP at 192.168 lalu 7.1 255.255.255.0. Oke, kita sudah konfigurasi di bagian IP-nya. Lanjut, kita akan konfigurasi DHCP-nya juga, teman-teman. Untuk di bagian VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan juga VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, teman-teman. Atau teman-teman bisa lebih ingin lihat di bagian sini, di router 4 ya, teman-teman. Kita lihat di bagian router 4. Nah, kita menggunakan DHCP, teman-teman, untuk pool VLAN 2 sampai VLAN 7. Nah, untuk portnya kita sudah sesuai. Lanjut, kita akan ke DHCP-nya. Oke, langsung IP DHCP pool VLAN 2. Lalu net 192.168.2.0 di voucher 192.168 2.1, lalu di Indonesia 192.168 1.2 ya, teman-teman. Exit. Lalu di voucher 192.168.3.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2. Exit IP DHCP pool untuk VLAN 4, netnya 192.168.4.0 di voucher 192.168.4.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2. IP DHCP pool VLAN 5, netnya 192.168.5.0 255.255.255.0 di voucher 192.168.5.1 dan Asia 192.168.1.2. IP DHCP pool VLAN 6, netnya 192.168.6.0 di voucher 192.168.6.1, lalu lanjut dan Indonesia 192.168.1.2.
IP DHCP full VLAN 7. Nah, netnya 192.168.7.0 255.255.255.0. Lanjut di portnya 192.168.7.1 dan netnya 192.168.1.2. Nah, kita lanjut di bagian sini IP DHCP exclusive itu 192.168.2.1. Lanjut bagian sini 3.2.1 4.1 5.1 6.1 dan 7.1 teman. Nah, oke, sudah selesai. Nah, untuk persennya sudah tambah jadi 57% teman-teman. Jadi awalnya 40%, sekarang jadi 57%. Kita lihat di bagian router 4. Nah, sudah sesuai semua ya teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, untuk bagian switch 1 ada kesalahan, yaitu kita belum menerang FA0/4 nya teman-teman. Kita langsung saja di bagian sini switch 1 encapsulation SID const VLAN coba VLAN 1 port nggak bisa, berarti langsung saja interface FA0/4 switch port mode trunk switch port trunk al VLAN 1. Nah, selesai. Kita akan lanjut. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian sini ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai agak rumit teman-teman dibandingkan yang tadi. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu konfigurasinya apakah berhasil masuk apa tidak. Kita lihat desktop lalu DHCP. Untuk di sini 2.1 harusnya 2.2 ataupun 2.2 apa teman-teman. Kita lihat sepertinya ada yang kesalahan teman-teman. Nah, request pilot teman-teman. Berarti kita ada kesalahan di bagian sini. Untuk 1 itunya 2, oke, 3, 4. Kita coba di bagian VLAN 3 nya apakah berhasil atau tidak. Kita lihat. Kalaupun tidak, berarti ada kesalahan ya teman-teman. Oke, berarti di bagian waktunya teman-teman. Kita lihat bagian sini FA0/5 benar. Oke, benar. Lanjut FA0 2 3 4. Benar ya teman-teman? Harusnya benar. Tapi sini salah. Untuk 5 kan bagi sini FA0/0 5 6 7. Kita lihat di bagian sini coba. TVS 94 forward 2 sampai 4. Teman-teman, di sini ada kendalanya teman-teman. Nah, di bagian sininya saya lupa untuk konfigurasi switch mode trunk ya teman-teman. Tadi kita harusnya switch port mode trunk ke VLAN atau mengizinkan VLAN 2 VLAN 4 ke bagian FA0/1. Dan saya juga lupa untuk aktifkan juga untuk interface FA0/1 ke routernya teman-teman. Nah, di sini sudah terhubung teman-teman, sudah berhasil. Nah, kita lihat di bagian sini request IP address. Nah, sudah berhasil ya teman-teman dengan gateway-nya 2.1 dan SA 1.2 dan 2.2 teman-teman. Itu juga berlaku ke VLAN 3 juga teman-teman. Kita lihat IP add DHCP. Kita tunggu. Nah, 3.2, 3.1 dan 1.2. VLAN 4 juga sama. Desktop IP DHCP. Kita tunggu. Nah, 4.2 teman-teman. Sudah berhasil ya teman-teman untuk konfigurasinya teman-teman. Nah, bagian sini juga sama. Oke, sudah berhasil. Lanjut di bagian sini juga sama.
Nah, oke teman-teman, sudah berhasil semua ya teman-teman. Nah, itu kita akan lanjut di bagian switch sini ya teman-teman. Nah, konfigurasi switch 4, 5, 6 dan router 3. Seperti biasa kita akan konfigurasi terlebih dahulu di bagian sini. SSID, lalu Copster. Konfigurasi terminal. Nah, kita akan masukin semua VLAN dari 8 sampai 13 ke bagian sini teman, agar kita bisa mengalih ke semua perangkat mulai dari switch 5 dengan switch 6 teman. Lalu lanjut VLAN 8, name-nya VLAN 8, lanjut VLAN 9, name-nya VLAN 9, VLAN 10, name-nya VLAN 10, VLAN 11, name-nya VLAN 11, VLAN 12, name-nya VLAN 12, VLAN 13, VLAN name-nya VLAN 13. Nah, seperti ini selesai. Lanjut kita akan di bagian switch 6 dengan switch 5 kita akan konfigurasi keduanya teman. Lanjut konfigurasi interface, lalu SID, konfigurasi terminal. Lanjut kita akan VLAN 8, name-nya VLAN 8, VLAN 9, name-nya VLAN 9, VLAN 10, name-nya VLAN 10, VLAN 11, name-nya VLAN 11. Nah, untuk di bagian sini sudah cukup sampai 11 saja teman-teman. Kita lanjut di bagian sini switch 5. Dia hanya konfigurasi 3 saja teman-teman. SID, konfigurasi terminal, lalu VLAN 11, name-nya VLAN 11, VLAN 12, name-nya VLAN 12, lalu hanya VLAN 13. VLAN VLAN 13. Sudah selesai. Kita akan lanjut konfigurasi di bagian sini ya teman-teman. Di bagian switch 6 terlebih dahulu. Kita akan portkan semuanya. Nah, di sini kan untuk port-portnya dimulai dari FA0/1 dengan 2 menyambung ke bagian switch ini ya teman-teman, atau antar switch. FA0/1 dengan FA0/2 ke bagian switch 5. FA0/2 dengan FA0/3 itu menyambung ke switch 3, dan begitupun ke sini juga teman-teman. Nah, untuk bagian sini untuk portnya yaitu untuk VLAN 11 di bagian switch 6, portnya yaitu FA0/3 dengan FA0/4, VLAN 10 FA0/5 dengan 6, VLAN 9, 7 dengan 8, dan sini 9 sama 10 teman-teman. Lanjut kita akan interface RA FA0/3 sampai 4, switch port, mode akses, switch port akses VLAN 11 teman-teman. SPA exit interface VLAN interface FA0/ jadi 3, 4, lalu 5, 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu lanjut SPA interface FA0/ 7 sampai 8, switch port pada akses, switch port akses VLAN 9, SPA interface FA/9 sampai 10, switch port pada akses, switch port akses VLAN 8, SPA. Nah, sudah seperti ini, kita akan lanjut menerangkan ke bagian sini ya teman-teman. Interface RA kita ya, RA FA0/1 sampai 2. Lalu lanjut
sweet spot mode terang. Sudah, lanjut interface FA0/2 teman-teman. 2. Lanjut sweet spot terang A VLAN 8 sampai sini 11 ya teman. Sweet spot mode terang. Nah, sudah, kita akan lanjut di bagian sini ya teman. Nah, bagian switch 5. Bagian switch juga sama. Nah, cuma bedanya di bagian sini VLAN 13 nya untuk portnya FA0/3 dengan FA0/4. Langsung saja interface FA0/3 sampai 4, sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 13 SPA/PO. Interface FA0/5 sampai 6, sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 12 SPA/PO. Lalu interface FA0/3 sampai 4, yaitu sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 11 SPA/PO. Lanjut interface FA0/1 sampai 2, sweet spot mode terang. Dan bagian sini interface FA0/1 sweet spot mode terang A VLAN yaitu sampai 11 13 sweet spot mode terang. Nah, sudah selesai untuk keseluruhannya. Kita akan lanjut di bagian sini. Jangan lupa kita akan menerangkan itu. Langsung saja interface FA0/1 sampai 3 sweet spot mode terang. Sudah selesai. Lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu untuk bagian sini. Nah, FA0/1 ya teman-teman. FA0/1 sampai 3 sudah selesai. Nah, sebelum kita akan lanjut ke bagian router 3, di sini kita disuruh untuk konfigurasi Rapid PCT teman-teman. Nah, konfigurasi itu gampang teman-teman. Tadi kan kita lihat di bagian sini ada port warna kuning teman-teman. Nah, di bagian sini. Untuk selebihnya up ya teman-teman. Berarti di bagian loopingnya itu atau bagian permasalahan di bloknya di bagian sini teman-teman. Nah, kita langsung saja Rapid PCT spanning tree mode Rapid PCT teman-teman. Nah, setelah seperti itu sudah selesai. Lanjut lagi di bagian sini sweet spot spanning tree mode Rapid PCT. Lanjut di bagian sini. Nah, bagian sini spanning tree mode repeat. Nah, sudah selesai. Kita lihat di bagian sini dulu tadi. Oke. Nah, setelah seperti ini, ada terjadi sini blok ya teman-teman. Nah, kita ditugaskan untuk switch 4 ini menjadi root bridge pada semua VLAN teman-teman. Nah, gampang saja teman-teman untuk bagian sini switch port, lalu VLAN dari 1 kita koma 8 sampai 13 teman-teman. Yaitu root kita primary. Setelah seperti itu enter saja. Nah, setelah seperti ini sudah selesai untuk Rapid PCT ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut di bagian router sini ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Nah, SID konfigurasi terminal. Nah, seperti biasa kita akan mencari yang lebih gampang terlebih dahulu teman-teman. Di bagian sini kita akan konfigurasi router core terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjut ke bagian VLAN-nya. Dan lanjut interface C300
3.0, IP-nya menggunakan 10, 10, 10, 14, 255, 255, 255, 255, 252. Lalu no ship. Sudah interface sec 2.0 IP at 10, 10, 10, 10, 255, 255, 255, 22. Nah, seperti ini. Lalu maksud selesai. Kita akan lanjut di bagian sini ya teman-teman, interface FA0/0 ya teman-teman. Nah, FA0/0 kita akan konfigurasi interface FA0/0. Kita hidupkan terlebih dahulu. Lanjut kita interface FA0/0 titik 8 ya teman, titik 8 encapsulation with Q 8, lalu IP nya kita menggunakan 192.168.1 255, 255, 255, 0. Sudah seperti ini, selesai. Lanjut kita akan interface FA0/0 titik 9. Nah, encapsulation with Q 9 IP at 192.168.9.1 9.1. Nah, 255, 255, 255, 0. Lalu exit interface FA0/0 titik 10. Encapsulation with Q 10. Lanjut IP at 192.168.10.1 255, 255, 255, 0. Exit interface FA0/0 titik 11. Encapsulation with Q 11. Lalu IP nya 192.168.11.1 255, 255, 255, 0. Lanjut interface FA0/0 12. Encapsulation with Q 12. IP nya 192.168.12.1 255, 255, 255, 0. Interface FA0/0 13. Encapsulation with Q 13. IP at 192.168.13.1 255, 255, 255, 0. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian DHCP ya teman-teman. IP DHCP full, bentuknya VLAN 4, netnya 192.168.8.0 255, 255, 255, 0. Portnya 192.168.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2. IP DHCP full VLAN 9, netnya 192.168.9.0 255, 255, 255, 0. Lalu defaultnya 192.168.9.1, DNS-nya 192.168.1.2. IP DHCP full VLAN 10 8.10.0 255, 255, 255, 0. Lalu defaultnya 192.168.1.1, DNS-nya 192.168.1.2. Exit IP DHCP full VLAN 11. Untuk 192.168.11.0 255, 255, 255, 0. Defaultnya 192.168.11.1, DNS-nya 192.168.1.2. IP DHCP full VLAN 12. Netnya 192.168.12.0 255, 255, 255, 0. D-nya 192.168.12.1, DNS-nya 192.168.1.2. IP DHCP untuk yang terakhir full VLAN 13. Netnya 192.168.13.0 255, 255, 255, 0. Di pocah 192.168.13.1 dan NSA 192.168.1.2. Nah, untuk IP dikecualikan IP DHCP explicit 192.168.8.1 lanjut 9.1
10.1, 11.1, 12.1, dan 12.1. Nah, oke teman-teman, di bagian sini sudah selesai semua ya teman-teman. Jadi awalnya 67, sekarang 65 ya teman-teman. Besar sekali untuk nilainya teman. Kita lihat di bagian sini report, kita lihat DHCP-nya apakah berhasil atau tidak. Nah, teman-teman bisa di bagian sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita di bagian VLAN 9, kita akan lihat request IP address. Nah, untuk 9 juga sama, sudah berhasil. Untuk bagian 10 juga sama harusnya. Bagian 10, nah bagian 10 sudah selesai juga teman-teman. Nah, untuk bagian sini, untuk VLAN 11, kita akan lihat. Nah, oke. Kita akan lanjut bagian VLAN 13. Apakah berhasil atau tidak? Kita lihat. 11.3 ya, teman. Yang masih 11.3. Kita coba untuk bagian PC 12. Teman. Pada bagian sini masih 11 ya teman. Oke, di bagian sini ternyata ada kesalahan ya teman, tidak ternyampe ya. Oke, baik, kalau gitu kita akan langsung lanjut lagi untuk part 7. Itu kita akan konfigurasi point-to-point router. Nah, yang seperti yang tadi saya lihat atau saya konfigurasi, yaitu kita konfigurasi yang mudah terlebih dahulu, yaitu kita konfigurasi router. Nah, untuk router 1 tinggal kita konfigurasi saja teman-teman, bagian sini dan bagian sini. Karena untuk bagian router 2, router 3, router 4 itu sudah kita konfigurasi. Jadi lebih mudah teman-teman. Langsung saja interface 3.0. IP add 10.10.10.1.255.255.255.2. No SA interface 2.0. Nah, IP add 10.10.9.255.255.255.2. Lalu masuk. Nah, gampang saja teman-teman. Lihat, seperti ini saja sudah selesai. Kita akan lanjut konfigurasi OSPF in all router. Nah, kita akan konfigurasi pertama di bagian sini. Router OSPF 1 IP netnya 10.10.0.10.10.0.003 area 0. Lanjut netnya 110.10.8.0.003 area 0. Nah, sudah beres. Kita lihat cek result terlebih dahulu di bagian router 1. Nah, router 1 sudah selesai, tinggal kita default informasi dulu. Itu nanti ya teman-teman. Router 2 belum. Nah, router 3 juga sama, belum. Router 4 juga belum. Oke, kita langsung saja konfigurasi. Di bagian router 2 ini hanya 3 saja teman-teman. Hanya 3 saja. Net, ID, konfigurasi terminal, lalu lanjut router OSPF 1. Netnya 10.10.10.0.003 area 0.
seperti ini. Lanjut di bagian sini yaitu sudah seperti ini, kita tunggu dulu. Nah, langsung lanjut di bagian sini kita ganti menjadi 255. Nah, bagian sini kita ganti menjadi 192 192 1 Nah, sudah seperti ini. Kita lanjut di bagian sini and SID konfigurasi terminal router SPF 1, netnya 10 10 10 tadi 4 ya teman, 40003 area 0 seperti ini. Lanjut kita ganti 4 menjadi 12. Nah, setelah seperti ini kita tunggu terlebih dahulu sampai ada notif, nanti akan terganggu. Nah, seperti ini. Lanjut kita akan ganti di bagian sininya menjadi 255. Bagian sini kita akan ganti menjadi 192 192 2.0 enter 2.0 lalu 3.0 4.0 5.0 7 dan 6.0 lalu terakhir 7.0. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita akan lanjut di bagian router sini. Kita router OSPF 1, netnya 10 10 10 Bapak, kita lihat. Oke, sini berarti 8 003 area 0. Nah, di sini notifnya ada 2 teman-teman, bagian bawah dan bagian atas, bagian bawah dan bagian atas. Kita tunggu terlebih dahulu sampai ada notif. Nah, oke. Seperti ini. Kita akan lanjut 255. Bagian sini kita konfigurasi 192 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 dan 13.0. Setelah seperti ini kita sudah sampai akhir ya teman, yaitu kita akan konfigurasi DNS server. Nah, untuk bagian DNS server, untuk bagian record academy ini tuh terjadi problem ya teman-teman, mungkin dari industrinya ataupun dari mana ya teman. Waktu itu saya sudah mengerjakan tapi tetap saja salah. Oke, langsung saja kita ikutin akademi sekolahan ID. Ini 192.168.1.3. Lanjut akademi sekolahan ID 192.168.1.4. Oke, lanjut akademi emlab. Bagian sini kita ubah menjadi sinem, lalu www.akademi sekolahan ID akademi sekolahan ID. Nah, seperti ini sudah selesai untuk bagian DNS server. Untuk bagian web servernya kita ubah di bagian indeks ya teman-teman. Nah, bagian ini kita ubah menjadi akademi sekolahan ID. Lanjut di bagian sini untuk bagian welcome-nya kita ubah menjadi welcome to akademi sekolahan ID.
lalu kita akan save, yes. Kita lanjut di bagian email. Nah, udah bagian email, gampang saja teman-teman, di sini email. Lanjut domainnya kita menggunakan Akademi Sekolahan ID. Lanjut bagian sini pakai user 1, passwordnya 123, kita enter. Nah, ini user 2, passwordnya yaitu 456, kita enter. Nah, setelah seperti ini sudah selesai ya teman-teman untuk keseluruhan yang ada di sini teman-teman. Nah, setelah seperti itu kita akan in the end of the section, make sure the PC 1 dan PC 2. Nah, kita akan saling kirim email di bagian PC 1 dan PC 2. Kita ke email, lalu bagian sini kita user 1, email addressnya user gmail.com. Ini mail. Oh iya, kita lupa untuk bagian DNS servernya, harusnya tidak menggunakan itu ya teman. Nah, di bagian sini untuk yang bagian 1.4 itu mail ya teman. Saya remove terlebih dahulu, kita ganti Akademi Sekolahan ID. Nah, untuk akademinya kita gunakan mail. Nah, batas 92.168.4.1.4 add. Nah, seperti ini selesai. Lanjut di bagian PC 1 kembali, mail Akademi Sekolahan ID. Mail kita copy saja deh biar lebih gampang. Kita copy lalu kita paste. Nah, kode username-nya username 1, passwordnya 123. Kita save, email, oh iya, kita kurang titik ya teman. Kita save. Nah, seperti ini kita ke PC 2, lalu ke email, lanjut user 2, emailnya user 2.gmail.com. Kita paste bagian sini user 2, passwordnya 456. Save. Nah, seperti ini kita akan compose untuk user 1. Kita connect, lalu kita ketik sini halo, kita send. Kita lihat di bagian PC 1, kita reset. Kalau tidak ada berarti ada kesalahan di bagian PC 1 dan PC 2 teman-teman. Harusnya waktu itu saya sudah konfigurasi benar ya teman-teman, namun tidak muncul. Nah, sepertinya di sini lama teman-teman, sepertinya gagal untuk kirim email di PC 1 dan PC 2. Nah, kita lanjut di bagian router 1 terlebih dahulu. Saya lupa untuk konfigurasi di bagian default information origin. Nah, sudah selesai. Lanjut kita akan konfigurasi access list di bagian router 2. Nah, itu untuk ke VLAN 2. Kita langsung saja access list 102. Oh iya, 102 ini IP 192.168.2.0.00255. hostnya kita menggunakan 192.168.1.3. lanjut 4, lanjut akses list lagi 102,
yaitu per minute IP any. Lanjut interface f0/no, lalu IP access group 102 out. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, 98% teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk mungkin segitu saja untuk konfigurasi Superlab 3 teman-teman. Dari mulai router 1 ataupun WiFi 1 dan selebihnya teman-teman. Oke. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam konfigurasi ataupun dalam ucapan saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.